Saudara, selamat berjumpa kembali. Izinkan saya untuk membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan tentang apa yang berharga di dalam hidup kita. Di dalam Matius pasal 19 ayat ke-21 dan ke-22 dikatakan bahwa ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Mengapa demikian? Anak muda yang kaya ini sedih karena Yesus berkata, jika engkau ingin sempurna, jualah seluruh milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta yang di surga. Saudara, ada sebuah kebiasaan manusia yang sangat kita pahami bersama, bahwa dia terbiasa untuk menerima, namun dia tidak terbiasa untuk memberi. Ada sebuah kisah, saudara-saudara, ada dua orang muda yang kemudian ditanya oleh seorang malaikat. Waktu ditanya, dikatakan, apa yang engkau pilih? Ya, engkau menerima atau engkau memberi? Ini adalah sebuah pertanyaan. Maka pemuda yang pertama, saya ingin menerima. Jadi artinya permohonan apapun, malaikat katakan, aku akan berikan kepadamu. Lalu apa yang engkau pilih? Menerima atau memberi? Satu anak muda mengatakan, saya ingin menerima. Yang kedua, bahwa saya ingin memberi. Akhirnya saudara, dipenuhilah permintaan permohonan dari kedua anak muda ini. Kemudian akhirnya anak muda ini, saudara-saudara, hidup di dalam sebuah kehidupan yang memang pada akhirnya apa yang dimintanya itu terjadi. Seumur hidupnya, saudara-saudara, si anak muda yang meminta untuk hidupnya itu menerima, betul-betul dia menjadi seorang pengemis. Dia hanya menerima belas kasihan dari orang lain dengan pemberian-pemberian dari orang untuk menjalani kehidupannya. Lalu siapa anak muda yang di dalam doanya dia minta bisa memberi? Maka anak muda inilah yang sebetulnya memberi uang kepada pengemis itu, yaitu anak muda yang meminta di dalam hidupnya dia itu bisa menerima. Saudara-saudara, firman Tuhan dikatakan, jika engkau ingin sempurna, adalah ayat yang saya boleh katakan tidak pernah mendengar bagian ini. Bagaimana kesempurnaan itu dikaitkan dengan memberi. Namun di dalam bagian ini jelas sekali Yesus berkata, jika engkau ingin sempurna, jualah seluruh milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta yang di sorga. Itu dikatakan jika engkau sempurna. Saudara bayangkan, rupanya memberi itu dikatakan di dalam Alkitab, apa yang engkau beri, maka itu engkau akan tabung di surga. Karena engkau mungkin tidak beroleh harta timbal balik di surga ini, namun Alkitab mengatakan engkau akan beroleh harta yang di surga. Saudara, keuntungan sesuatu hidup yang beruntung itu, saudara-saudara, tidak boleh hanya berbicara tentang kehidupan di dalam dunia ini. Apa yang kita kerjakan, saudara, di dalam dunia ini, apakah mendapatkan keuntungan suatu hari kelak nanti tatkala kita bertemu dengan Tuhan? Mungkin saudara-saudara, kita tidak bergelimangan harta. Tatkala apa yang kita punya, saudara, kita kelola dengan baik, apa yang menjadi bagian kita dan apa menjadi bagian orang lain. Namun Alkitab mengatakan tidak ada apa yang kita kerjakan itu yang sia-sia. Jeripayamu itu tidak sia-sia, perbuatan baikmu itu tidak sia-sia. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan buat kemuliaan Allah dan buat orang lain, untuk menyatakan bentuk kasih Tuhan kita kepada mereka, itu tidak pernah akan sia-sia. Semuanya dikatakan di dalam Alkitab itu tercatat di surga sana. Tuhan akan gantikan di dalam bentuk bahwa engkau akan beroleh harta yang di surga. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Alkitab mengatakan, pergilah ia dengan sedih sebab dia banyak hartanya. Perjuangan anak muda ini adalah hanya semata-mata untuk harta di dalam dunia, dan dia tidak pernah berpikir bagaimana investasi untuk sebuah harta yang di surga. Di suasana kondisi yang sulit ini, saudara-saudara, mari kita berpikir lebih total, lebih menyeluruh, lebih dari awal sampai kepada akhir, bahwa hidup kita tidak semata-mata di dalam dunia ini. Ada banyak kebaikan yang kita bisa buat, saudara-saudara, dengan memberi. Ya, tidak hanya menerima, mungkin dalam bentuk uang, mungkin di dalam bentuk bantuan, mungkin dalam bentuk kekuatan, hiburan yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Mungkin di dalam bentuk doa, Anda bisa mendoakan seluruh bagian-bagian yang memang membutuhkan dukungan doa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai kaya pun kalau hati tidak memberi, Alkitab mengatakan orang anak muda yang kaya ini dengan sedih hati dia pergi sebab banyak hartanya. Jadi artinya saudara memberi itu bukan menyangkut saudara tunggu kaya dulu. Ini buktinya anak muda kaya, namun dia dengan sedih. Dia tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan memberi, saudara-saudara, tidak hanya berbicara tentang uang, tapi segala sesuatu yang berharga buat orang lain, yang dibutuhkan buat orang lain. Mungkin perhatian, mungkin doa, mungkin sapaan, mungkin sikap kita yang bijaksana, atau bentuk apapun juga. Maka Alkitab mengatakan engkau akan menjadi sempurna tatkala engkau memberikan seluruh milikmu itu kepada orang yang membutuhkan. Di sini dikatakan menjual seluruh milikmu itu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta yang di surga. Buat orang kaya, harta itu menjadi yang terutama di dalam hidupnya dan dia sulit untuk melepaskan. Tatkala kita, saudara, bersedia melepaskan sesuatu yang begitu kita cintai, namun itu diminta Tuhan, dan itu adalah satu bagian yang begitu indah tatkala dikerjakan untuk bisa memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan, maka saudara-saudara tidak akan pergi seperti anak muda ini, pergi dengan sedih hati karena begitu banyak hartanya. Tuhan memberkati. Marilah di dalam saat-saat yang sulit ini kita menjadi inspirasi, kita menjadi jawaban, kita menjadi orang-orang yang meminta kepada Tuhan. Doa tidak hanya mendapat, namun saudara bisa memberi. Sebab tatkala Anda memberi, otomatis Anda mendapat. Namun tatkala Anda mendapat, belum tentu Anda bisa memberi. Karena itu kita lihat ada dua bagian. Yang satu jadi pengemis, yang satu adalah yang memberi sedekah, pemberian kepada pengemis tersebut. Saya akan mendoakan saudara. Bapa yang di dalam sorga, di dalam setiap kesulitan apapun kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah sekitar kami. Mungkin di dalam bentuk sikap bijaksana kami, karakter kami, kehidupan kami, keteladanan kami, perhatian kami, bahkan bentuk pemberian kami di dalam bentuk materi, finansial, ataupun memberikan kecerdasan, skill yang kami punya untuk menolong orang lain. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh menginspirasi kami. Yesus berkata, jika engkau ingin sempurna, jualah seluruh milikmu, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta yang di surga. Jadikan kami sebagai penurut-penurut Allah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang punya masalah ekonomi, masalah pendidikan dan segala sesuatu, bisnis, engkau yang akan bukakan jalan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.